Bismillah, Assalamualaikum Ananda yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada manusia yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu, harus ada kerjasama antar manusia. Contohnya, manusia yang bekerja sebagai petani akan memproduksi bahan pangan. Nah, bahan pangan tersebut akan dibeli oleh manusia yang bekerja sebagai penjahit pakaian. Sebaliknya, manusia yang bekerja sebagai penjahit pakaian akan menghasilkan bahan sandang yang dijual kepada petani. Negara Indonesia diberikan karunia oleh Allah dengan tanah dan perairan yang sangat luas. Oleh karena itu, penduduk Indonesia memiliki keberagaman usaha dan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Nah, yuk kita simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Yang pertama, pertanian. Negara Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Hasil pertanian di Indonesia yang paling terkenal adalah padi, yang dijadikan bahan makanan pokok. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman keras. Perkebunan dibagi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Lahan di perkebunan besar biasanya ditanami oleh karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan besar ditujukan untuk ekspor sehingga menghasilkan devisa untuk negara. Yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Hewan yang dipelihara di peternakan hewan besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas, seperti di Nusa Tenggara Timur. Hewan yang dipelihara di peternakan hewan kecil adalah kambing, domba, kelinci, dan babi. Hewan yang dipelihara di peternakan unggas adalah ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, serta sawah yang digenangi air. Sedangkan perikanan air payau diusahakan di tambak atau kolam yang terdapat di tepi pantai. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak atau kolam. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut dilakukan oleh nelayan tradisional dan perusahaan perikanan. Yang kelima, kehutanan. Negara Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga sering disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekosistem. Jika hutan rusak, maka keseimbangan lingkungan juga terganggu. Pepohonan di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah, sehingga mencegah banjir dan longsor. Hutan juga menjadi tempat hidup hewan liar. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya dengan cara mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi. Hutan juga menjadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, dan damar. Yang keenam, pertambangan. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Mineral berada di dalam bumi. Untuk mendapatkan mineral perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Bahan tambang dapat dibedakan menjadi bahan tambang logam, bahan tambang bukan logam, bahan tambang sumber energi. Contohnya, bahan tambang mineral logam adalah timah,
bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Contoh bahan tambang bukan logam adalah keramik, belerang, gips, dan marmer. Contoh bahan tambang sumber energi adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu dan nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah atau swasta. Contohnya adalah pengolahan karet menjadi ban dan kapas menjadi kain. Yang kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perindustrian. Perdagangan dibedakan menjadi perdagangan golongan kecil, perdagangan golongan sedang, dan perdagangan golongan besar. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang kesembilan, pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan pariwisata disebut wisatawan. Wisatawan dibagi menjadi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Negara Indonesia memiliki banyak objek wisata berupa wisata alam dan wisata budaya. Contohnya, objek wisata alam adalah pegunungan, pantai, dan danau. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah candi, upacara adat, dan kesenian daerah. Nah, itu semua adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia. Semoga sampai di sini Ananda semua bisa mengerti dan memahaminya ya. Cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.